Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sallimna ya Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah kami, ya Allah, sepanjang bulan Ramadan ini, dan sejahterakanlah Ramadan bagi kami, dan terimalah daripada kami, ya Allah, ibadat, amal kebaikan yang kami lakukan sepanjang bulan suci ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, sentiasa berada di bawah naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dipohonkan doa jika sekiranya saat ini ada di antara kita yang sedang sakit. Semoga Allah segera memberinya dia kesehatan dan kesembuhan yang berpanjangan. Jika ada di antara kita sekarang ini yang sedang
diuji oleh Allah dengan pelbagai masalah, ujian dan musibah. Semoga Allah memberinya dia kekuatan bersabar menghadapinya dan segera mengangkat musibahnya. Jika ada di antara kita saat ini yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya, didoakan agar Allah segera menunjukkan jalan keluarnya dan mengganti kesusahannya dengan kebahagiaan yang berpanjangan. Dan jika sekiranya ada saat ini yang sedang mempunyai hubungan silaturahim yang tidak baik, sesama adik keluarga, sesama keluarga, dan secara umum sesama saudara-saudara Muslim, agar Allah segera membuka hati mereka, menyatukan mereka semua sebagai saudara Muslim, dan memberikan kesadaran kepada mereka bahwa setiap orang Muslim wajib diperlakukan sebagai saudara Muslim. Dan lebih penting daripada itu semua, sebenarnya bulan yang mulia, bulan dikabulkannya segala permohonan bila memenuhi syaratnya, dipohonkan agar dosa-dosa dan kesilapan kita diampunkan oleh Allah sebanyak dan sebesar apapun, dan semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah, dihargai dan dinilai oleh Allah. Amal kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-hambamu ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata karena mencari keridhaan Allah, mari kita teruskan siri tadabbur kita, Surah Hud. Dan pada siri lepas kita telah mulakan kajian kita ayat yang ke-118. Ayat 118 surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jikalau Tuhanmu berkehendak, bermasyiah, niscaya ia menjadikan seluruh manusia ini sebagai satu umat sahaja. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki, sehingga mereka terus-menerus, sentiasa
berselisih. Penjelasan awal telah disampaikan pada siri lepas apa maksud walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Contohnya Ibnu Hatim berdasarkan riwayat yang dia terima daripada Ad-Dhahhak, maksudnya jika Allah menghendaki bermasyiah, semua manusia berada di dalam satu agama, seagama dan seiman. Jika Allah bermasyiah, semua manusia satu umat, sama ada sebagai ahlud dhalalah semuanya, sesat semuanya, atau ahlul huda semuanya, mendapat petunjuk semuanya. Itu kata Ibnu Hatim, riwayat Dhahhak. Ibnu Jarir At-Tabari, riwayat yang beliau terima daripada Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan jika Allah bermasyiah, semua manusia tadi sudah dikatakan pasti akan seiman, seagama, sekepercayaan. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki, sehingga mereka bermacam-macam jalan hidupnya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada yang lurus, ada yang bengkok, dan lain sebagainya. Demikian juga Ibnu Katsir dan yang lainnya. Tapi masalahnya bukan sekadar itu yang kita nak kaji dalam ayat ini. Pertama yang ingin saya tambahkan penjelasannya, bahwa dalam agama kita ini, kita mengenal istilah masyiah Allah dan iradah Allah. Saya ulangi. Dalam agama kita ini, kita diperkenalkan dengan dua istilah. Satu, masyiah Allah, yang terjemahan Melayunya kehendak Allah. Dan yang keduanya ada istilah iradatullah, yang dalam bahasa Melayunya pun kehendak Allah. Itu masalahnya. Jadi untuk kita mudah memahaminya, tolong masyiatullah dan iradah Allah jangan diterjemahkan dahulu dalam bahasa Melayu. Karena terjemahan Melayunya sama. Sehingga kalau sama, nanti kita fikir tak ada perbezaan. Karena kita sudah meyakini sama, ini kehendak, ini kehendak. Jamaah sekalian, begini ya. Ini perjalanan yang pertama, yang mudah. Bila sebut masyiah Allah yang bermakna kehendak, itu kaitannya dengan masyiah kauniyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Kehendak Allah yang berkaitan dengan kun fayakun. Contoh, api panas, itu namanya masyiah Allah. Allah kehendaki panas, kehendak Allah yang berkaitan dengan panasnya api, sejuknya ais, dan lain sebagainya. Itu kehendak yang dalam bahasa agama sebut masyiah, kayak penciptaan. Ini jadi laki, itu jadi perempuan. Ini pokok, namanya pokok pisang, buahnya seperti ini pokok rambutan seperti itu, ini matahari, ini bulan. Segala yang mewujud dengan kepelbagaian bentuk, warnanya, sifat-sifatnya. Kenapa ada yang begitu dan itu? Jawabannya mudah.
Oh, karena Allah menghendaki terjadi seperti itu. Kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan, kewujudan sesuatu, ada besar, ada kecil, ada laki, ada perempuan, ada panas, ada sejuk, ada panjang, ada pendek. Itu namanya masyiah. Disebut masyiah kauniyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Sehingga dalam akidah kita diajar, contohnya masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah masyiah pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak masyiah tak akan berlaku. Jadi jawapannya mudah. Contoh, kalau ada pertanyaan, kenapa buah durian itu seperti itu bentuknya? Kulitnya keras, berduri, pokoknya macam itu, rasanya begitu. Jawabnya senang, itulah masyiah Allah. Allah kehendaki macam itu. Kenapa cili itu pedas? Itulah masyiah Allah. Allah kehendaki begitu. Dan masya Allah ini bebas. Tidak terhad. Terpulang pada Allah nak kehendaki apa. Allah nak kehendaki cili pedas, pedaslah. Jika Allah kehendaki cili itu jadi manislah dia. Allah kehendaki api panas, panaslah. Allah masyiah api, bila Allah kehendaki api jadi sejuk. Semua kejadian di alam semesta itu berlaku berkaitan dengan masyiah. Kehendak Allah yang dalam istilah agama sebut masyiah. Adapun iradah yang terjemahnya juga kehendak, satu di antara maknanya kaitan iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Contoh, bila kita baca Al-Quran, jumpa ayat aqimus solah, pahamnya. Dirikan solat. Allah berfirman, dirikan solat. Maknanya Allah suruh kita mengerjakan solat. Kehendak Allah yang menghendaki kita, yang menyuruh kita solat, itu namanya iradah. Iradah syar'iyah. Firman Allah, la taqrabuz zina, la taqrabu malal yatim, la ta'kulur riba. Kamu janganlah makan riba. Allah beritahu kita, kamu jangan makan riba. Apa yang Allah kehendaki daripada kita? Oh, yang Allah kehendaki daripada kita yakni kita tak boleh makan riba. Itu yang Allah mahukan. Kemauan Allah, kehendak Allah yang menghendaki kita tak makan riba, itu namanya iradah. Bukan masyiah di situ, iradah syar'iyah. Ya, itu bisa. Jadi untuk sementara iradah dan masyiah ini jangan diterjemahkan bahasa Melayu. Sebab dengan bahasa Melayu nanti susah kita nak faham. Karena terjemahnya sama. Faham ya? Itu. Jadi kalau masyiah itu kaitannya dengan penciptaan, ada atau tidak ada benda itu. Kaitan dengan kun fayakun. Iradah, masyiah, kauniyah. Juga ada iradah kauniyah sebetulnya. Tapi untuk memudahkan pemahaman, itu masyiah. Sementara iradah itu kaitan dengan perintah dan larangannya. Namanya iradah syar'iyah. Allah suruh kita menyembahnya. Allah suruh kita mengisahkannya. Allah menyuruh kita untuk berjalan di atas landasan yang telah ditentukan. Itu iradah. Baik. Itu bisa betul. Perbezaan yang kedua, jamaah sekalian, dalam masyiah, kalau kita kaitkan masyiatullah, di sini kita tidak ada pilihan.
Dalam bahasa agama kita dipaksa atau terpaksa. Ya, kita musayyar. Tak ada pilihan. Saya lahir sebagai lelaki daripada pasangan kedua ibu bapa saya, mereka adalah lelaki dan perempuan. Ini bukan pilihan saya. Saya menjadi anak lelaki ini, orang ini bukan pilihan saya. 100% masyiah Allah. Dan juga bukan pilihan orang tua saya. Ya. Saya menjadi anak, sini contohkan saya ya, terus mudah. Saya sebagai anak lelaki yang anak yang ke-6 daripada pasangan katalah Abdul Mu'in dan Mistina, itu bukan pilihan saya. Saya tidak boleh memilih dan saya memang tidak diberi hak untuk memilih saya ini menjadi anak kepada siapa. Tak ada. Itu namanya masyiah. Warna kulit saya seperti apa, dan lain sebagainya, suku apa. Masyiah. Masyiah itu gitu. Kita tak ada pilihan. Karena kaitan dengan penciptaan. Karena ia berkaitan dengan masyiah Allah yang kita tidak diberi pilihan sikit pun, karena dalam ini kita musayyar, ya tak payah khawatir. Karena dalam perkara-perkara berkaitan dengan masyiah Allah seperti ini, yang berkaitan dengan kita sebagai makhluk yang musayyar, tak ada pertanggungjawaban, tak ada pertanyaan, tidak akan membuat orang jadi mulia atau jadi hina. Wah, kamu pasti mulia, kamu akan senang masuk surga karena kamu berdarah Arab. Tidak. Ah, nampaknya kamu susah untuk masuk surga sebab kamu berkulit hitam. Tok nenek moyang kamu katalah orang berbangsa Negro, Ethiopia. Juga tidak. Ah, beruntung kamu. Mulia kamu. Karena kamu suku bangsa Melayu. Sama sekali tidak. Malang nasib kamu ni. Karena kamu bukan berbangsa Melayu. Allahu Akbar. Allah tidak akan masukkan hambanya dalam surga karena kemelayuannya. Dan Allah tidak akan mengazab hambanya karena dia bukan Melayu. Karena Melayu atau tidak, bangsa Melayu atau bangsa Cina atau suku India atau suku Iban, suku Dayak, itu bukan pilihan kita. Itu 100% masyiah Allah. Jadi kita tidak perlu campur tangan dalam bab itu dan tidak perlu membanggakannya atau merasa hina karenanya. Nah, ini perlu dipahami betul. Tapi sehingga hari ini kan masih susah untuk mempraktikkan. Masih ada orang merasa bangga lebih baik pada orang lain karena jenis jantinanya, karena warna kulitnya, karena darah keturunannya, karena suku dan bangsanya. Yang lain pula merasa hina karena itu semua. Subhanallah, ini dilarang oleh Adam. Itu masyiah. Kenapa mata saya dua, sepasang, telinga sepasang, muka seperti ini, hidup saya seperti ini? Itu masyiah Allah. Saya tidak akan ditanya di akhirat satu pertanyaan pun. Hai kamu, kenapa kamu jadi laki? Kenapa dulu mata kamu tidak bulat, tapi sepit umpamanya? Ini masyiah. Sementara iradah syar'i itu kita diberi pilihan. Contoh bila Allah kata umpamanya, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhan kamu, yakni Allah. Karena Allah itu
ruhan kamu, satu-satunya zat yang telah mencipta kamu dan mencipta orang-orang dahulu. Supaya kamu bertakwa. Allah suruh kita menyembahnya. Allah menghendaki kita menyembahnya. Allah maukan kita menyembahnya. Kemauan Allah, kehendak Allah. Yang kita untuk kita menyembahnya itu namanya iradah syar'iyah. Nah, dalam iradah syar'iyah ini kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan. Sebab itu karena kita diberi pilihan, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang sholat, ada yang tak nak sholat, ada yang menipu, ada yang berbohong, ada yang jujur. Karena kita diberi pilihan. Allah kata ini adalah hak. Apa yang aku sampaikan adalah hak. Hendaklah kamu menerimanya dan mengamalkannya. Itu iradah Allah. Lalu Allah seakan-akan berkata, walaupun ini kebenaran pada aku, dan aku mau kamu mengamalkannya, tapi aku bagi kamu pilihanlah. Kalau kamu nak mengamalkannya, sila. Jika kamu nak tolak pun sila. Tetapi pilihan kamu itu nanti pilihan yang bertanggung jawab. Bila kamu pilih ini, milih untuk buat, ini balasannya. Bila kamu memilih untuk tidak buat, ini akibatnya. Nah, yang iradah itu, walaupun iradah, kita ada pilihan. Faman sya'a falyu'min. Siapa saja yang berkehendak ia beriman. Waman sya'a falyakfur. Siapa yang kehendak ia kufur. Allah silakan. Nah, berkaitan dengan ayat tadi, yang sudah kita pelajari, jikalau Allah kehendaki, di situ masyiah ya, bukan iradah ya. Kalau Tuhanmu masyiah, niscaya Tuhanmu akan jadikan semua manusia ini satu umat. Ya, dan Allah berkuasa. Aku nak cipta manusia, walaupun pelbagai sukunya, bangsanya, dan macam-macam, tapi aku masyiah. Mereka berada dalam satu agama, satu kepercayaan. Boleh kalau Allah bermasyiah, boleh. Semua manusia mukmin belaka atau semua manusia Yahudi belaka. Kalaulah Allah masyiah, boleh. Tapi Allah tidak mungkin punya masyiah seperti itu. Sebab itu dalam ayat tadi ada kalimah lau. Dan kita sudah tahu, lau itu maknanya, yakni untuk makna benda yang mustahil. Ya, kalau dalam bahasa Arab lah, kaidah Arab, kan lau itu namanya al-imtina. Imtina'u wujudi syai' li wujudi syai'in akhar. Lau itu yakni kalimat untuk menghalang adanya sesuatu kerana adanya sesuatu. Macam mana tuh? Lau itu kalimat yang menunjukkan terhalangnya adanya sesuatu kerana adanya sesuatu. Contoh, lau. Jikalau engkau semalam di rumah, ya pasti aku akan jumpa lah. Kalaulah semalam awak di rumah, kita pasti jumpa. Maksudnya apa? Kerana semalam kau tak ada di rumah, kita tak boleh jumpa. Maknanya, perjumpaan tidak berlaku. Karena apa? Karena engkau tidak ada rumah. Ketiadaan engkau di rumah, itu yang menjadi penyebab tidak berlakunya perjumpaan. Nah, itu lau tu macam tu. Jadi tidak mungkin berlaku perjumpaan. Kenapa? Karena yang engkau tak ada di rumah. Kerana tidak adanya masyiah, maka masyiah Allah, maka tidak mungkin manusia ini satu umat saja. Bermakna Allah tidak bermasyiah. Semua manusia ini satu umat. Mukmin saja. Baik saja. Lurus saja. Tak ada.
Lalu itu apa yang Allah kehendaki? Yang pasti itu bukan Masya Allah. Allah suruh kita beriman kepadanya. Tapi Allah tidak masyiah. Allah iradah pada kita yang kita semua beriman padanya. Tapi Allah tidak masyiah. Sebenarnya Allah beri kita pilihan. Dan ini ayat yang mungkin mudah untuk menjelaskannya, jamaah sekalian. Coba jamaah lihat di dalam surah Al-Maidah. Saya tunjukkan ya. Dan ini yang paling mudah untuk kita memahaminya. Surah Al-Maidah ayat 48. Coba buka ya. Yalah pasal minta maaf ya, lagi minta maaf yang ada banyak kekurangan ya Mas Yan ya. Kita gunakan aplikasi Simjak ni banyak kekurangannya. Karena saya minta maaf macam saya ni monolog. Monolog. Kalau pakai Zoom kita dialog kan, jamaah saya boleh tanya jamaah boleh jawab, jamaah boleh tanya saya. Jadi dari hidup maksudnya dialog muhawar kita hidup. Tapi Simjak ni kan tak boleh ni. Simjak ni kita tak boleh. Jadi ada kelemahannya di situ. Jadi saya benar-benar macam saya ni cakap seorang-seorang. Saya tak tahu depan saya ni ada orang atau tidak, saya tak tahu. Walaupun saya yakin ada yang mendengar. Baik, dalam surah Al-Maidah ayat 48, saya baca dari pertengahan ayat ya. Saya baca dari pertengahannya sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Separuh yang kedua maksud saya. Separuh. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Sama dengan ayat yang saya pelajari. Hanya di sini gunakan Allah, lafzul jalalah, yang surah Hud gunakan Rabbuk. Dan jikalau Allah bermasyiah, niscaya Allah menjadikan kamu ummatan wahidah. Tapi ya lau, maknanya Allah tidak bermasyiah menjadikan kita satu umat. Tapi jika Allah bermasyiah, ya boleh. Allah berkuasa, Allah mampu. Lalu apa yang Allah iradah? Walakin. Tetapi liyabluwakum fima atakum. Kerana dia hendak menguji kamu fima pada apa yang dia telah berikan pada kamu. Coba ayat ini jamaah sekalian sebenarnya tidak mudah dipahami ya. Tak mudah. Sebab itu coba ikuti penjelasan saya, mudah-mudahan dapat membantu jamaah memahami ini. Statement pertama, Allah beritahu kita, kalaulah aku masyiah, niscaya kamu wahai manusia, aku jadikan satu umat saja. Mukmin belaka, katalah begitulah. Seperti kata Mufassir Mustadillah. Yahudi belaka. Baik belaka. Jahat semuanya. Tapi aku tak bermasyiah seperti itu. Tak bermasyiah. Apa yang Allah mahukan daripada kita itu? Ini dia. Tetapi Allah hendak menguji kamu dalam apa yang Ia berikan pada kamu. Pertanyaan saya. Apa yang Allah berikan pada kita? Ini, fima atakum. Pertanyaannya. Apa yang Allah berikan pada kita yang dengannya kita tidak menjadi satu umat? Kan begitu kan? Apa yang Allah berikan pada kita dalam ayat ini, yang dengannya kita tidak menjadi ummatan wahidah. Dan pemberian Allah itu sebagai bala yang terbesar, ujian terbesar. Tolong ya, ikuti cara berpikir yang teratur ini. Saya ulangi,
Jikalau Allah bermasyiah, Allah jadikan kita semuanya umat satu. Nah, itu satu statement. Kemudian Allah ada kalimat yang macam perlu diuraikan nih, dijelaskan. Tetapi karena Allah nak menguji kamu pada apa yang Ia berikan pada kamu. Pertanyaannya, apakah yang Allah berikan pada kita? Apa yang Allah berikan pada kita yang dengannya kita tidak menjadi satu umat? Jawabannya yakni hurriyatul ikhtiar. Kebebasan memilih. Itu ayat ini maksudnya. Betul Allah suruh kita beriman kepadanya. Semuanya. Tapi Allah tidak bermasyiah. Karena Allah tidak bermasyiah, walaupun Allah perintahkan semua beriman kepadanya, kenapa tidak semua beriman padanya? Oh, karena kita diberi pilihan. Kita diberi hurriyatul ikhtiar, kebebasan memilih. Nah, kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita itulah yang menjadi asbab kita tidak menjadi satu umat. Tidak mukmin semuanya, tidak Yahudi semuanya. Paham ya? Bisa memilih. Tapi jangan lupa, kebebasan memilih yang Allah berikan pada manusia ini, bila orang itu bijak menggunakannya, masuk surga. Bila ia salah menggunakannya, jadi ahli neraka. Sebab itu dalam ayat ini, kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita, sama ada nak pilih patuh kepadanya, atau nak menderhaka padanya, itu Allah kata, aku jadikan itu sebagai bala. Bala itu ujian. Ujian terbesar dalam hidup ini, namanya hurriyatul ikhtiar. Bagaimana penjelasannya? Jamaah sekalian, bila kita ditimpa sakit, coba renungkan betul-betul ya. Asalnya kita sehat, tahu macam mana tiba-tiba sakit. Jumpa dokter, di rutin check up, ya itu macam dokter tak, memang di luar jangkaan seperti dokter, cik ni sakit. Baru hari ini kita kesan. Akhirnya betul, kesihatan kita pun sudah mulai menurun kondisi semua. Lemah. Namanya sakit. Ya, sepintas selalu dari segi zahir, bolehlah kita kata sakit ini ujian. Ya, betul. Sakit itu ujian, betul. Tak ada yang tak kata sakit itu ujian. Tapi kalau kita fahami lebih dalam lagi, sebetulnya hakikat ujian yang Allah berikan ketika kita sakit itu terletak pada sakitnya kah, penyakitnya kah, ataupun pada benda yang lain. Karena ingat ya, ujian itu seperti mana di dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bala itu Allah tiba kepada kita, yakni untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Yang paling baik, itu tujuannya. Sekarang, adakah sakit itu cara untuk Allah mengetahui, cara untuk kita menunjukkan kita ni punya amal yang paling baik atau sebaliknya? Atau dalam kalimat yang mudah, adakah sakit itu sebenarnya hakikat ujian yang sebenar atau ada hakikat yang lain? Tadi saya katakan, kalau kita katakan sakit itu ujian, boleh. Tapi hakikatnya berkaitan ini, bukan sakit itu ujian yang sebenar. Lalu apa ujian yang sebenar? Bila kita sakit, kebebasan memilih. Allah seakan beritahu, hai hambaku, nih aku bagi kamu sakit.
Dan aku iradah. Aku mau kamu sabar dengan penyakit yang aku timpakan ini. Dan aku larang kamu. Aku mau apa yang aku maukan kepada kamu. Aku tak nak kamu mengeluh. Aku nak kamu sabar. Aku tak nak kamu jajak. Tapi terpulang pada kamu. Kamu boleh sabar dengan penyakit yang aku timpakan. Kamu juga bebas memilih untuk mengeluh, mengadu, merasa tak puas hati, menuduh aku tidak adil, sila. Tapi ingat, pilihan kamu itu ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bila kamu memilih sabar, aku ampunkan dosamu. Aku naikkan darjahmu. Akan masukkan kamu dalam surgaku. Tapi jika kamu mengeluh dengan penyakit yang sama, aku tambahkan dosamu. Aku rendahkan makommu. Dan aku jadikan kamu bahan api neraka. Terpulang pada kamu. Nah, jadi letak ujian sebenarnya itu letaknya pada kebiasaan memilih itu. Kita nak pilih sabar atau sebaliknya. Bukan pada penyakitnya. Sebab itu Quran kata ujian itu ada dua. Satu khair, satu syar. Sehat pun ujian juga. Miskin ujian, kaya ujian. Tapi karena kita dari awal-awal lagi mungkin sudah kurang tepat memahami bala, nah ini akhirnya kita punya sikap yang kurang tepat menghadapinya. Kita hanya kata itu bala jika sesuai menimpa itu benda yang kita tak suka. Tapi bila apa yang Allah takkan buat kita tu benda yang kita suka, kita tak kata itu sebagai bala. Nah, tengok dari awal-awal kita sebenarnya kurang tepat memahami bala. Quran kata, "Wanabluukum bil khairi wal syarr." Aku uji kamu, bala kamu dengan kebaikan dan keburukan. Tapi hakikat ujian yang sebenarnya bukan pada apa yang Allah berikan pada kita. Sebenarnya pada respon kita terhadap ujian tadi. Karena kita boleh meresponnya dengan positif, kita boleh meresponnya dengan negatif. Allah bagi kesenangan, bila respon kita mensyukurinya, surga tempatnya. Kemewahan, kesenangan hidup yang Allah berikan pada kita. Tapi kita meresponnya dengan kufur, neraka tempatnya. Sementara nak syukur atau nak kufur itu di bawah pilihan kita. Nah, di bawah pilihan huriyatul ikhtiar, itulah ujian yang sebenar. Allah kata, liyabluwakum fima atakum. Dan dengan sebab keambilan itu, kita tidak menjadi satu umat. Walaupun jika Allah menghendaki, Allah boleh jadikan kita semuanya baik. Caranya bagaimana? Tarik saja. Senang. Allah tarik kebiasaan memilih itu. Mulai hari ini, wahai manusia, mulai tahun ini, aku tidak akan berikan lagi pada kamu kebiasaan memilih. Semua di tangan aku. Kun fayakun. Mukmin belaka. Baik belaka. Tapi kalau kita baik belaka, karena masyiah Allah, bukan atas pilihan kita, kita tak layak mendapat pujian. Bahkan bahasa lebih keras, tak ada siapa yang layak masuk surga. Ya. Orang yang baik bukan karena pilihannya, tapi karena sudah disetkan oleh Allah, macam robot, dia tak layak masuk surga. Kenapa? Malaikat semuanya baik. Tapi kenapa malaikat yang semuanya baik itu tidak diberi ganjaran surga? Karena baiknya malaikat itu masyiah Allah. Mereka tidak diberi huriyatul ikhtiar. Kalaupun di akhirat nanti ada malaikat di surga, ramai malaikat, itu bukan karena masuk ke mereka di surga, bukan ganjaran bagi kebaikan mereka di dunia. Bertugas. Sebab di neraka pun ramai juga malaikat. Bukan karena disiksa karena kejahatannya, bertugas. Jadi manusia ini hebat. Makhluk paling mulia. Bayangkan kalau Allah tidak beri kita pilihan.
Huriyatul Islam. Kalaulah Allah tak kata liyabluwakum fima atakum. Jadi kesimpulan mudahnya, walaupun di sebenarnya perlu penjelasan yang lebih lah, tapi saya cukupkan gitu saja kesimpulannya. Seseorang akan dapat pahala daripada Allah. Saya ulangi. Seseorang akan dapat pahala daripada Allah bukan semata-mata, quote unquote, bukan semata-mata kerana telah melakukan perintahnya dan telah meninggalkan larangannya. Bukan. Saya ulangi. Orang dapat pahala daripada Allah bukan semata-mata. Ini penting. Bukan semata-mata kerana dia telah melakukan perintahnya dan telah meninggalkan larangannya. Iya ke? Iya. Habis orang dapat pahala kenapa? Orang dapat pahala daripada Allah karena orang itu memilih untuk melakukan suruhan Allah ketika mana ia ada pilihan untuk meninggalkannya. Faham? Orang dapat ganjaran daripada Allah karena orang itu memilih untuk tinggalkan larangan Allah ketika mana dia ada pilihan untuk melanggarnya. Ada peluang untuk melanggarnya, tetapi ia meninggalkannya. Wih, pahalanya besar. Iya. Ada peluang untuk melakukan perintah itu. Ada peluang untuk meninggalkan suatu perintah, tapi yang memilih untuk melakukannya. Wih, besar pahalanya. Dan setiap kali kita melakukan suruhan Allah, berada dengan suruhan Allah, kita sentiasa punya pilihan, peluang untuk buat pun mampu, untuk tinggal, untuk langgar pun mampu. Itu di sini jangan salah guna. Ini bahayanya. Jangan salah menggunakan huriyatul ikhtiyar. Saya nak beri satu contoh ya mas sekalian. Ini luar biasa lah. Bagaimana Allah appreciate dengan kagum kita. Sangat kagum. Bagaimana Allah memberikan penghormatan, penghargaan, apa dipanggil, sanjungan tu apa sajalah, pujian yang disabdakan oleh Nabi. Coba jamaah kaji semula, mungkin ada tajuk hadis kan, mungkin ada pelajar hadis, coba dikaji semula tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Satu, hadis itu. 7 golongan manusia yang dinaungi bawah naungan Allah. Satu di antaranya kan, seseorang yang diajak buat maksiat oleh pasangan yang menawan. Sama ada lelaki diajak buat maksiat oleh perempuan yang menawan, atau seorang perempuan diajak buat maksiat oleh lelaki yang tampan. Peluang untuk buat maksiat ada. Tengok. Peluang untuk buat maksiat ada. Kemampuan untuk buat maksiat saya itu ada. Keinginan untuk buat maksiat pun ada. Allahu Akbar. Keinginan untuk melakukan maksiat ada. Kemampuan untuk melakukan maksiat ada. Peluang untuk maksiat pun ada. Tetapi si hamba Allah ini tolak. Tinggalkan maksiat itu. Ia tidak melakukan maksiat bukan karena tidak punya peluang untuk buat maksiat. Dia tinggalkan maksiat bukan karena tidak mampu melakukan maksiat. Dia meninggalkan maksiat bukan karena dia tidak ada pilihan untuk meninggalkannya. Tiga-tiga itu ada. Peluang ada, keinginan ada, peluang ada. Tapi dia memilih untuk tinggal. Ini akhafullah. Ya Allah, Nabi sebut, disenaraikan salah satu. Lebih dahsyat lagi. Dalam hadis yang juga sangat popular sekali. 3 orang yang terperangkap dalam gua. Coba ulang kaji hadis-hadis itu.
3 orang terperangkap dalam gua, pintu gua tertutup rapat. Tak tahulah dengan apa, batu besar ke apa. Nak tolak tak mampu. Kalau lama-lama dalam gua akan mati. Mereka ingin segera keluar tapi tak ada cara lain. Sudah akhirnya berdoa je. Nak beri belas kasihan pada siapa? Ya, minta belas kasihanlah kepada yang mencipta gua. Yang mencipta batu. Yang pintunya tidak pernah ditutup. Ada syair Arab mengatakan, la tas'alanna ba'na Adam hajatan was'alladhi abwabuhu la tuhjab. Jangan sekali-kali kamu banyak minta kepada anak Adam. Jangan sekali-kali kamu banyak meminta sesuatu pada anak Adam. Tapi mintalah kepada zat yang pintunya tak pernah tertutup. Yani Allah lah maksudnya. Kenapa? Kerana kalau kita minta kepada Allah yang tidak dapat tutup, ya Allah akan kabulkan. Sebaliknya kalau kita tidak minta kepada Allah, yaghdab, Allah pula murka. Sementara bila kita banyak minta pada anak Adam, dia marah kepada kita. Kita tak minta pada Allah, Allah marah kita. Tapi kalau kita banyak minta pada anak Adam, dia yang marah. Tengok, ada 3 orang terpakat dalam gua. Saya tadi kan katakan, bagaimana Allah mengangkat darjah hambanya. Memuliakan setinggi-tingginya. Yalah kalau dalam bahasa mudah, kalau iktiraf ia sebagai walinya tu. Wali dalam arti kata kekasih Allah ya. Biasa sebut wali, mana Allah sangat sayang. Kasih. Bukan wali yang jangan jamaah bayangkan bila sebut wali mana orang boleh terbang di udara ke, menyelam di dasar lautan ke. Pada saat yang sama ia berada di 5 tempat ke? Bukan itu. Kan salah seorang dia mendoa pada sebelum berdoa dia ceritakan pengalaman silamnya. Pernah ingin sekali tertarik, tertawan, tergiur untuk melakukan maksiat dengan saudaranya, ya sepupu lah lebih kurang. Sepupunya. Ingin maksiat. Melakukan zina lah mudahnya. Sepupunya menolak. Lalu sepupunya memberikan syarat, jangan lakukan. Kalau kamu nak jugalah melakukan zina denganku, ya kamu mesti beri akulah wang secukupnya. Tak wang 100 dinar ke apa. Lalu kita berusaha bersujud untuk mendapatkan 100 dinar yang dia minta. Nak diberikan padanya agar ia berjaya. Memenuhi, mencapai keinginannya. Setelah dapatkan wang, diberikan pada sepupunya yang sangat dicintai, sebagai yang dijanjikan, katanya dia mau melakukan zina dengannya. Ringkas cerita. Jamaah boleh rujuk semua hadis tu ya. Dan fahami betul-betul. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi. Dia sendiri cerita. Ya Allah, masa itu kami telah berada, minta maaf sekali, minta maaf ya. Ya Allah, masa itu aku telah berada di atas kedua kakinya. Sampai begitu sekali dia menceritakan pada Allah. Maknanya peluang untuk berbuat zina terbuka seluas-luasnya. Keinginan untuk buat zina memang daripada sudah lama. Kemampuan untuk melakukan maksiat ini tak perlu diragukan. 3 ni ada nih. Peluang ada, kemampuan ada, keinginan ada. Dan Allah kata, jangan zina, la taqrabu zina. Allah larang. Tapi walaupun Allah larang, Allah pula bagi aku pilihan. Aku nak buat ke, nak tinggal. Buat ke, tinggal. Ketika orang ini memilih untuk meninggalkan maksiat yang depan mata tu. Tengok. Orang ini dipilih oleh Allah sebagai walinya. Terbuka itu pintu gua. Terbuka pintu gua. Itulah ujian terbesar tu letaknya pada diri ini, bukan di luar. Bukan. Saya nak buat atau tidak. Ini maksiat ini.
Walaupun Allah bagi aku pilihan nak buat atau tidak, saya memilih untuk tidak buat. Di sini letaknya. Ini ada pilihan, ini perintah Allah ni. Mesti dibuat. Tapi Allah bagi pilihan. Saya nak buat atau tidak? Oh, saya pilih nak buat. Jadi hakikat ujian itu letaknya pada diri kita masing-masing. Bukan di luar. Hakikat ya, walaupun kemarau panjang, COVID umpamanya, harga naik. Itu ujian, ya tak apalah, itu ujian zahir aja. Tapi hanya di sini. Ujian sama aja orang dahulu hingga sekarang. Kenapa ada yang masuk surga karena ujian? Kenapa masuk neraka? Ya, karena letak ujian pada kayaknya di sini. Sehingga sambungan ayat tadi apa? Fastabiqul khairat. Tengok. Berlomba-lomba kamu dalam melakukan kebaikan. Bila perintah, buatlah. Walaupun kamu ada pilihan, bebas memilih untuk meninggalkannya. Larangan kamu mesti tinggalkan. Walaupun kamu ada pilihan untuk melakukannya. Fastabiqul khairat. So, paham ya? Ini namanya iradah. Iradah syariah, kita ada pilihan. Ayat yang sedang kita pelajari berkisah cerita tentang masyiah kauniyah. Depan masyiah kauniyah, di belakang itu kaitannya iradah syariah. Maksudnya apa? Walau sya'a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahidan, itu masyiah kauniyah. Tapi Allah tidak kendaki itu. Yang Allah kendaki adanya iradah syariah. Sebab itu manusia sentiasa berbeza-beza pilihannya. Ada lurus, ada bengkok, ada jahat, ada Allahu Akbar. Jangan sekalian. Jika setiap kita ni mampu mencegah kemauan jahat kita, mampu menghalang keinginan buruk dalam diri kita untuk melakukan keburukan, oh itu sudah luar biasa. Ada peluang untuk buat jahat, ada kemampuan, ada keinginan, tapi dinafikan semua itu. Oh, itu waliullah tu yang sekalian. Ya. Banyak hadis-hadis seperti itu. Semata-mata hanya kerana takut dia. Bukan kerana takut siapa-siapa. Dan alhamdulillah, untuk kita punya sifat seperti itu sebetulnya, Masya Allah, Allah telah memberikan kita peluang masuk madrasah Ramadan inilah. Salah satu pelajaran puasa tu inilah. Macam mana betul supaya kita ini tidak silap. Tidak salah menggunakan pilihan. Kita dahaga, betul puasa. Kita lapar, iya. Apalagi bila kita katalah orang yang kerja berat, sangat lapar, berpeluh-peluh. Puasa tengah hari, minuman ada, makanan ada. Keinginan untuk makan ada, karena lapar. Banyak paling faktor yang mendorong ia untuk makan. Pertama, lapar. Keduanya, makanan masih ada, minuman ada. Ketiga, tak ada orang nampak. Tak ada orang nampak. Tapi Allah kata, jangan. Ini puasa. Kalau kamu minum walaupun seguk, batal, kamu dosa. Allah larang, jangan makan sekarang. Nanti, tunggu. Waktu maghrib. Kemudian orang ini memilih untuk tidak menuruti nafsunya. Tidak melakukan derhaka. Walhal peluang buat derhaka ada, kemampuan buat derhaka ada, keinginan buat maksiat ada, tapi dia dinafikan. Inilah puasa. Inilah puasa. Dan itu Ramadan ini hanya madrasah dalam kita amalkan sepanjang hayat. Saya yakin kalau hikmah Ramadan itu dipegang betul, luar Ramadan jadi pegawai macam itu, jadi menteri seperti itu, bagi jual seperti itu, wali semua jemaah sekalian. Semua jadi waliullah. Dan Allah sangat-sangat appreciate pada orang seperti ini. Nabi pun, Allahu Akbar. Ya apa tidaknya, doanya makbul. Allahu Akbar. Makbul saat itu juga. Di akhirat di bawah naungan Allah.
Itu prestasi yang mungkin orang anggap remeh, tapi Nabi tidak menganggap remeh. Itu prestasi yang sangat-sangat dahsyat. Minta maaf ya. Punya prestasi yang dahsyat ini bukan semata-mata bina masjid, wakaf masjid. Ya, wakaf masjid, ya itu prestasi. Agama yang hebat. Tapi kan tak semua orang mampu. Tak semua orang mampu. Oh, orang punya apa, siasat besar-besar. Tapi tak semua orang mampu. Kalau seorang Muslim itu baru dianggap berprestasi di hadapan Allah, hanya ketika ia mampu mewakafkan masjid yang nilainya jutaan, ya kasihanlah yang tak mampu. Islam tidak situ. Islam kata, wahai hambaku, semua setiap kamu tuh ada pulang untuk punya prestasi yang hebat di hadapan Allah. Contohnya inilah. Ada peluang, ada kemauan, ada keinginan untuk buat maksiat, lakukan. Kalau itu selalu dilakukan istiqomah, wah itu prestasi yang luar biasa. Dan itu tidak perlu modal. Ya, orang miskin boleh buat, orang kaya boleh buat, pekerja kasar boleh buat, pekerja halus boleh buat, pegawai kerajaan boleh buat, bos boleh buat, kerani boleh buat. Dan bila pun Allah benar-benar asara ilahi bil banan. Bahkan banyak dalam Al-Quran aja sekalian ya. Sesuatu yang menurut kita remeh, pada masa itu kecil, tapi Allah anggap, wah ini benar-benar hamba-Ku itu punya prestasi yang luar biasa. Track record yang luar biasa. Sehingga Allah rakamkan, bayangkan. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Amalan yang menurut masyarakat dianggap remeh, tapi Allah rakamkan. Tapi mungkin jika berlaku hari ini, tak ada orang kisah. Jangankan dapat pingat, jangan dapat sijil, penghargaan. Orang puji pun tidak ada. Jadi Allah lain. Cara Allah menilai hamba amal hambanya lain dengan kita. So, faham ya? Itu. Ya lebih jelasnya tolong dikaji hadis-hadis ini dan ayat-ayat yang lain. Itu ada dalam surah Al-Hasyr juga ada tuh rakaman itu. Oh masalah luar biasa itu. Luar biasa. Sehingga dengan itu, setiap kita ini punya peluang yang sama. Walaupun mungkin kita berbeza status sosialnya, background pendidikannya, ekonominya, tak ada masalah. Setiap kita punya peluang untuk punya amalan yang luar biasa nilai di sisi Allah. Hatta orang miskin sekalipun. Ya. Hatta orang miskin, orang kampung pun punya prestasi yang dirakamkan oleh Al-Quran. Quran iktiraf. Bila Quran iktiraf itu maknanya amalan itu bukan amalan yang remeh lah. Tapi kan kita dari awal berfikirnya sudah kurang betul. Kita baru dianggap, seorang baru dianggap berprestasi bila punya jasa, katalah buatlah wakaf masjid, wakaf suruh, buat baru dianggap berprestasi. Ya memang itu prestasi yang besar, tapi kan tak semua orang mampu. Gitulah. Kalau itu satu-satunya dianggap prestasi yang paling hebat dalam agama, lalu bagaimana orang yang miskin? Ini coba, ini dipahami betul supaya nanti setiap orang tak kira status sosialnya, background latar pendidikannya, tahap ekonominya, merasa bangga menjadi orang Islam. Bangga karena diberi peluang oleh Allah sama rata untuk menjadi orang yang sangat disayangi oleh Allah. Untuk jadi waliullah. Peluangnya sama. Baik. Saya cukup itu saja. Penjelasan lebih detail tolong dikaji ya hadis-hadis yang berkaitan. Sebab ini tadabbur jadi terhad kan, tajuknya terhad, tak boleh melebar. Lainlah kalau kajian khusus itu mau bersiri-siri tak ada masalah. Ayat berikutnya, sebetulnya apa ya mas ya? Ayat sebelumnya itu seeloknya kita baca wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuk. Di situ. Karena jadi satu.
Dan mereka manusia itu sentiasa berbeza-beza, bermacam-macam karena perbezaan pilihan. Karena Allah bagi kebesaran untuk memilih. Illa marrahima rabbuk. Kecuali siapa yang Tuhanmu kasihi. Walidzalika khalaqahum, dan karena itulah. Maknanya, karena itu apa? Itu orang yang dapat rahmat Allah. Siapa orang yang dapat rahmat berkaitan ini? Orang yang sentiasa memilih pilihan yang benar. Orang yang disayang oleh Allah, yakni orang sentiasa tidak salah menggunakan hak memilihnya. Hurriyatul ikhtiar tidak disalahgunakan. Walaupun dia punya kebiasaan memilih, tapi akan sentiasa memilih sesuai dengan apa yang Allah suruh memilih. Itu rahimah rabbuk. Dan itulah tujuan Allah mencipta kita. Allah cipta kita tujuannya untuk sentiasa menggunakan kebebasan memilih kita yang Allah berikan itu sesuai dengan apa yang Allah suruh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan dalilnya. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata agar mereka itu beribadah atau berta'abud kepada aku. Beribadah pada aku itu jamaah sekalian, berkaitan dengan ayat ini ya. Berkaitannya ini, maksud beribadah kepada Allah itu maknanya kita sentiasa menggunakan hurriyatul ikhtiar kita sesuai dengan apa yang Allah suruh. Allah suruh kita buat, walaupun kita ada pilihan, diberi pilihan untuk meninggalkannya, kita memilih untuk buat. Itu ibadah. Allah larang kita, walaupun kita diberi pilihan untuk memilih nak langgar pun boleh, tapi kita memilih untuk meninggalkannya. Itu maksudnya. Karena kita dicipta untuk itu. Watammat kalimatu rabbika, dan sungguh telah sempurna kalimat firman Tuhan engkau. Apa dia? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh pasti aku akan penuhkan jahanam itu daripada golongan jin dan manusia ajma'in, semuanya. Ayat ini memberikan isyarat. Ya, apa isyaratnya? Rupanya tidak ramai orang yang menggunakan hurriyatul ikhtiarnya sesuai dengan apa yang Allah maukan. Tak ramai. Sebagian yang lain sentiasa menyalahgunakan kebebasan memilihnya itu sehingga mereka memilih selain apa yang Allah perintahkan. Karena mereka menyalahgunakan kebebasan memilih, apa akibatnya? Mereka akan dijadikan bahan untuk memenuhi menjadi penghuni jahanam. Wa'iyadzubillah. Jadi betul. Dengan asbab Allah memberi kita kebiasaan memilih pada manusia, ada yang dengan kebiasaan itu mereka menjadi ahli neraka. Ya. Tapi dengan kebiasaan memilih Allah berikan juga, ramai menanti mereka yang masuk surga. Nah, sekarang Allah pilih. Kamu boleh pilih surga, kamu boleh pilih neraka. Macam mana caranya ya Allah? Sekarang aku bagi kamu pilihan, pilih sekarang. Jangan nanti. Di akhirat tak boleh pilih. Di akhirat tak boleh pilih. Ya Allah, kalau di akhirat nak masuk surga semuanya. Tak boleh. Jadi semenjak kita hidup di dunia, sebetulnya Allah telah beri kita ruang dan peluang untuk buat pilihan. Sama ada kita nak memilih tempat di surga atau kita nak memilih tempat di neraka.
Macam mana cara memilihnya? Hurriyatul ikhtiyar itu. Kita salah atau betul menggunakan kebebasan memilih ini. Kalau kita fikir mentang-mentanglah Allah bagi kita kebebasan memilih, lalu kita memilih lebih dulu sesuka hati kita. Ya, nerakalah tempatnya. Kenapa kamu tak puasa? Kan, iyalah Allah pun bagi pilihan apa? Allah bagi saya untuk bebas memilih mau puasa ke tidak. Itu Allah berikan saya. Kenapa kamu nak paksa aku puasa? Terpulang aku boleh. Nah, betul orang itu memang diakui kebebasan memilih untuk tidak puasa. Tetapi Allah ingatkan, kalau kamu memilih selain apa yang aku kehendaki, neraka tempat kamu. Jadi orang ini milih neraka. Jika Allah ingatkan, jangan pilih. Bukan maknanya Allah menarik hak pilihnya. Tapi karena Allah sayang, seakan-akan walaupun aku bagi kamu pilihan, bebas memilih, tapi pilihan kamu tuh salah. Rasa-rasanya, ini minta maaf kalau bahasa kita ya. Kalau kita gunakan bahasa kita, seakan-akan Allah kata, aku tak sampai hati bila melihat hak kamu, hambaku, aku cipta dengan pasukan sayang, masuk neraka. Seakan-akan Allah kata, aku tak sampai hati. Saya itu, mari surga, mari surga, mari surga. Wah, kalau Allah pastikan semua masuk, semua baik, senang aja. Tarik aja kebiasaan memilih. Nah, memang ini kajian yang tidak mudah kalau kita tidak secara berhati-hati ya memahaminya. Ya contohlah dalam agama ini jamaah sekalian, perintah Allah itu sebenarnya yang dimaukan oleh Allah dalam Quran ini sebenarnya kan tidak banyak ya. Yang Allah maukan di dalam agama kepada kita ini hanya dua saja. Satu if'al, dua la taf'al. If'al, dua la taf'al. Satu buatlah, kedua jangan buat. Ada yang lain? Tak ada kan? Iradah Allah, iradah syariah itu hanya dua. Satu if'al, buatlah. Kedua la taf'al. Dan iradah syariah if'al la taf'al ini ditujukan pada kita, kemudian kita pula diberi pilihan. Bila Allah kata if'al, ya Allah mau kita buatlah, tapi kita diberi pilihan tak nak buat sila, tapi ada akibatnya. Begitu kan? Tapi manusia rasa-rasa nampaknya, bahkan ujung ayat itu beri isyarat ramai orang yang salah menggunakan kebiasaan memilihnya. Sehingga sempurnalah sudah ketetapan aku bahwa ramai daripada mereka manusia dan jin yang dahulu aku berikan hurriyatul ikhtiyar menjadi penghuni neraka jahanam. Adakah semuanya? Tidak. Illa man rahimah rabbuk, depan tadi. Kecuali orang yang sentiasa dirahmati oleh Tuhanmu. Siapa orang dirahmati oleh Tuhan kamu? Orang yang sentiasa menggunakan kebebasan memilihnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sentiasa menggunakan kebiasaan memilih sesuai dengan apa yang perintahkan. Itulah kita diciptakan. Walidzalika khalaqahum. Kan itu namanya ibadah. Ibadah itu kan kita berhadapan dengan if'al la taf'al tadi. Bila Allah kata if'al, kita buat. Bila Allah kata la taf'al, kita tak buat. Itu ibadah. Dan sebagaimana yang telah tarifkan Ibnu Taimiyah contohnya mentarikkan ketika ditanya ibadah, Syekh, ibadah itu apa, Syekh? Kata Hujatul Islam, ibadah itu yakni kullu ma, semua apa yang Allah suka
Yuhibbullah wa yardah, Allah ridha. Minal aqwali, sama ada ucapan, wal af'ali atau perbuatan, zahiran yang zahir, batinan yang batin. Itu ibadah. Ibadah itu yakni apa saja yang Allah suka dan ridha. Ucapan ke, perbuatan ke, tindakan ke, yang nampak ke, yang dalam hati, itu ibadah. Wah, itu luar biasa definisi itu. Tapi kadang-kadang ramai orang yang mentakrifkan ibadah, menyempitkan mana ibadah. Bila sebut ibadah, mana ritual. Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Buang, ambil duri, hilangkan duri itu pun ibadah. Cakap jujur itu ibadah. Tolong orang itu ibadah. Husnudzon pada orang itu ibadah. Memaafkan itu ibadah. Baca ucapan yang baik itu ibadah. Sangat luas. Dan itu memang tujuan kita dicipta. Tapi berdasarkan ayat ini, ramai yang menyalahgunakan kebebasan memilih itu. Falau anna hawanan kana wahidan, kalaulah keinginan manusia itu hanya satu, kalaulah manusia itu oleh Allah hanya diberikan satu keinginan, sama keinginannya, tidak bermacam-macam, la makhtalafna. Nescaya kami ini tidak berbeza-beza. Nescaya kami tidak bermacam-macam. Sama. Kalaulah keinginan sama. Walakinna nakhtalif natijatal ikhtilafil ahwa. Tapi kita menjadi makhluk yang bermacam-macam perangai, pemikirannya, jalan hidupnya. Ya, itu karena kita punya perbezaan keinginan. Ahwa, likhtilafil ahwa. Fahada hawahu. Orang ini apa keinginannya? Jam ini dicondong ke kanan, ini condong ke kiri. Ini materialisme, ini komunisme, ini sosialisme, ini Ra'sumaliyah dan sebagainya. Itu kan apa? Karena perbezaan keinginan. Dan orang diberi kebebasan untuk memilih, menyalurkan keinginannya. Itu masalahnya. Allah bagi pilihan, kebebasan untuk memilih, menyalurkan keinginan itu kepada apa. Walaupun Allah suruh kita menyalurkan keinginan kita sesuai dengan perintahnya. Yang buat seperti itu, surga tempatnya. Yang melanggar, neraka. Apalagi Allah telah beri peringatan. Seakan-akan beginilah. Wahai manusia, walaupun kamu ini aku berikan kebiasaan memilih, sama ada nak patuh aku atau nak maksiat pada aku. Tapi jika kamu, katakanlah, memilih untuk menderhakai aku, dalam bahasa yang lain, kamu lebih sering mengikuti kehendak hawa nafsumu. Bumi langit pasti hancur. Iya, jemaah sekalian. Bahasa mudahnya, kalau manusia ini sering menyalahgunakan hurriyatul ikhtiyar yang Allah berikan, lebih sering, lebih selalu menuruti kehendak nafsunya yang bercanggah dengan perintah Allah. Bumi langit Indonesia ini kiamat, jemaah sekalian. Iya. Okeylah, tsunami berlaku besar, madaratnya besar, betul. Gempa bumi, kerusakan ditemukan dahsyat, betul. Tapi kebinasaan dan kerusakan yang dahsyat itu ditimbulkan, diakibatkan oleh kerana manusia menyalahgunakan hurriyatul ikhtiyarnya. Atau kerana manusia lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Ada perintah Allah suruh buat, tapi ikut hawa nafsunya, tinggal. Allah ada larangan, Allah suruh tinggal, tapi dia karena ikut hawa nafsunya, dilanggar. Bumi langit hancur. Bukan negara yang hancur. Bumi langit hancur.
Lihat dalilnya surah Al-Mu'minun ayat 71. Coba lihat. Al-Mu'minun ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardi ila ayah. Al-Mu'minun 71. Walau dan jikalau ittaba'a mengikuti al-haqqu kebenaran itu ahwa'ahum akan hawa nafsu mereka. Kalaulah untuk menilai, untuk mengukur, untuk menentukan baik, buruk, benar, salah, itu garis panduannya, itu tanda arasnya, itu penentunya adalah hawa nafsu. Mana yang hawa nafsu kata betul, betul. Mana yang hawa nafsu kata salah, salah, katalah. Kalau itulah cara hidup yang dengan oleh manusia, apa akibatnya? La fasadatis samawati wal ard. Tengok. Niscaya telah hancur leburlah beberapa langit dan bumi. Bukan langit aja, beberapa langit dan bumi. Gunung berapi meletus, dahsyat, tapi yang rusak hanya sekitar gunung berapi aja. Yang jadi mangsa ya orang-orang penduduk yang ada di sekitarnya aja lah. Tsunami, dahsyat tsunami. Ratusan ribu. Yang berlaku di Aceh 204 dahulu. Dahsyat, betul dahsyat. Tapi nun orang Turki tak rasa apa-apa pun. Hancur. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah segera tolong saudara kita. Gaza, lebur. Di sini kita tak rasa apa-apa. Physically tak rasa. Tapi, kalau manusia ini selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya, nak kata benda itu betul ke tak betul, elok ke tak elok, patut ke betul, berdasarkan apa kata keinginan, apa kata hawa nafsu, bukan hanya negeri yang hancur, bukan negara yang rusak, bumi, langit dan isinya. Tengok. Maknanya billah, subhanallah. Sebab itulah patut di dalam ayat sedang kita pelajari di atas tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48 tadi, ujian terbesar itu yakni khuriyatul ikhtiar itu. Iya. Nah, kita nak ikuti hawa nafsu atau tidak? Walaupun kita diberi kebiasaan memilih. Di situ. Dan itu nanti kalau kita berjaya, surga tempatnya. Bila kita gagal, neraka menjadi tempat tinggalnya. Wa'iyadzubillah. Tummana'udillah. Illa man rahimah rabbah. Coba. Manusia kerana diberi hak, kau bisa memilih. Dan menyalahgunakannya. Kecuali yang dikasih oleh Allah. Khuriyatul ikhtiar Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, pasti Nabi Ibrahim sebagai hamba Allah adalah khuriyatul ikhtiar. Nabi Ibrahim boleh patuh pada Allah, Nabi Ibrahim boleh deraka pada Allah. Itu kebiasaan. Tapi Nabi Ibrahim lebih memilih, selalu memilih. Menggunakan kebiasaan memilihnya untuk selalu patuh pada Allah. Kebebasan memilih juga diberikan oleh kepada bapa Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim. Tapi adakah ayah Nabi Ibrahim memilih untuk menggunakan khuriyatul ikhtiar dengan betul? Tidak. Ibrahim ahli surga, bapaknya ahli neraka. Allah berikan khuriyatul ikhtiar kepada siapa? Kepada Nabi Nuh sebagai ayah. Dan Nabi Nuh betul menggunakan khuriyatul ikhtiar. Surga tempatnya. Tapi anaknya, Allahu Akbar, menyalahgunakan neraka tempatnya. Yang Ibrahim anak masuk surga. Ayahnya, bapaknya masuk neraka.
Nabi Nuh sebagai ayah masuk surga. Anaknya ahli neraka. Macam mana ya boleh itu? Ya, kan ini lah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim berjaya mengatasi ujian. Fima atakum, berjaya. Tapi ayah Ibrahim alaihissalam, anak Nuh alaihissalam, gagal. Gagal. Nabi Nuh bagi kesihatan, iya. Anaknya pun sebagai sihat. Nabi Ibrahim dibagi harta, ayahnya bagi harta, betul, sama. Pernah senang, pernah susah, pernah kaya, pernah miskin, pernah sakit, pernah sehat. Macam-macam musibah menimpa, sama musibah yang. Tapi kenapa yang satu masuk surga, masuk neraka? Wah, musibah zahirnya nampaknya sama. Ya, karena hakikat musibah letaknya bukan pada yang menimpa, tapi pada diri, pada hati yang ditimpa. Macam mana kita merespon apa yang Allah tetapkan buat kita ini? Merespon musibah, merespon nikmat, itu macam mana? Itulah musibahnya. Kalau kita silap saja, wah itu musibah sebesar-besarnya musibah. Sebesar musibah. Faham ya? Jadi sini. Saya bacakan citasinnya. Qaulu illa man rahima rabbuk. Firman Allah, man illa man rahima rabbuk, ai ilal marhumin. Kecuali orang-orang yang dirahmati. Min atba'ir rusul, orang dikasih dirahmati, yakni pengikut-pengikut para rasul. Alladzina tamassaku bima umiru bihi mirdin. Mereka yang sentiasa berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan pada mereka di beragama. Akhbaratum bihi Rasulullah ilaihim, yang para Rasulullah kabarkan pada mereka. Wala mizal dalika adabum, dan itulah kebiasaan mereka. Hatta kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir itu al-ummi khatamur rusul wal anbiya. Orangnya ummi, penutup segala nabi, fattaba'uhu, walaupun nabi itu ummi, yatim piatu, tapi marrahima rabbuk, mengikutinya, membenarkannya, menolongnya, memuliakannya. Fafazu bisa'adati dunya wal akhirah. Lalu mereka dapat kejayaan dunia dan akhirat. Di annahum al-firqatun najiyah. Karena mereka itu adalah termasuk firqah yang najiyah. Ya mas sekalian, nampaknya itu saja yang sempat disampaikan. Saya belum sempat menyampaikan yang lainnya. Contohnya dalam tafsir Ad-Dul Ar-Manthur yang dikarang oleh Imam Asyuti. Saya tak sempat menyampaikannya. Dan juga hadis sahih yang luar biasa ya. Hadis sahih yang luar biasa dalam Sahih Bukhari Muslim, nanti berkaitan dengan ayat ini. InsyaAllah mudah-mudahan yang sempat disampaikan itu memberikan manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah syaitul wal asr. Lilladzina amanu wa muslihat. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.